Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Tidak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Risma Dewi dan saya mewakili perkenalan dari anggota saya, yakni Irma. Kami dari kelas 11 MIA, Sekolah SMA Negeri 1 Concong. Kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni tentang perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang, yakni Sultan Agung versus JP Kun. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintah Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain 1. Mempersatukan seluruh tanah Jawa, dan 2. Mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan POC di Jawa. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni tindakan monopoli yang dilakukan POC. POC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. POC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram, dan keberadaan POC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada waktu itu yang menjadi gubernur jenderal POC adalah JP Kun. Sebagai pimpinan pasukan Mataram adalah Temenggung Baureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Temenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun POC pertahanan, tetapi kompeni POC berusaha menghalang-halangi, sehingga pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan itu, pasukan Mataram yang lain berdatangan seperti pasukan di bawah Surah Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Madureja dan Upasanta. Datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Temenggung Baureksa sendiri gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Ia segera mempersiapkan serangan yang kedua. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan seperti di Tegal dan Cirebon. Tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pimpinan pasukan Mataram dipercayakan kepada Temenggung Singaranu, Kiai Dipati Juminah, dan Dipati Rubaya. Ternyata, informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh POC. Dengan segera POC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, tentara POC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram pantang mundur. Dengan kekuatan pasukan yang ada terus berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Holalindia. Berikutnya pasukan Mataram mengepung benteng Bomel, tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat pengepungan benteng Bomel, terpetik berita bahwa JP Kun meninggal. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap POC memang mengalami kegagalan, tetapi semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Sayangnya, semangat ini tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh POC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan POC. Raja ini juga bersifat reaksioner. Oleh karena itu, pada masa pemerintah Amangkurat I timbul berbagai perlawanan rakyat. Salah satu perlawanan itu dipimpin oleh Trunajaya. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.